Hujan turun deras malam itu. Bukan cuma di langit, tapi juga di hati Nadira. 3 bulan sejak pernikahannya dengan Reza, dan malam ini pria itu mengucapkan kata yang paling dibenci oleh setiap perempuan, cerai. Di ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka, Reza duduk santai di sofa dengan ponsel di tangan, seakan tak ada hal besar yang sedang terjadi. Nadira berdiri di depannya, masih mengenakan daster tidur. Tubuhnya gemetar bukan karena udara malam, tapi karena hatinya yang membeku. Aku rasa kita nggak cocok, Dir. Mending kita sudahi saja, ucap Reza ringan, seperti membahas menu makan malam. Cuma karena aku tanya kamu pulang jam berapa? Nadira mencoba menahan air mata, tapi tenggorokannya sudah tercekat. 3 bulan, Za, kamu hampir nggak pernah tidur di rumah. Aku ini istrimu, bukan penjaga rumah kontrakan. Reza meletakkan ponselnya, menatap Nadira sejenak, lalu bangkit berdiri. Tingginya menjulang, tubuhnya kekar, tapi tatapannya dingin. Aku nggak butuh drama, Dir. Nggak ada cinta di antara kita. Kamu tahu itu. Tapi kita bahkan belum. Nadira menunduk, malu menyebutkan kenyataan itu. Reza tahu maksudnya. Belum tidur bareng? Ya, karena aku memang gak ada hasrat sama kamu. Perkataan itu seperti pisau, menghujam tepat di dada Nadira. Dia mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Reza mengangkat jaketnya, menyampirkan tas kerja di bahu. Besok aku ajak bicara orang tuamu. Kita selesaikan baik-baik. Setelah pintu tertutup, Nadira terjatuh ke lantai. Tangisnya pecah, bercampur suara hujan yang masih menari di atap seng. Ia memeluk lututnya, merasa hancur. Ia menikah dengan harapan membangun rumah tangga, tapi nyatanya, dia hanya jadi pajangan halal yang tak pernah disentuh. Seminggu kemudian, surat cerai ditandatangani. Nadira resmi menyandang status janda muda. Tapi tidak berhenti di situ. Tetangga mulai berbisik-bisik. Katanya cuma 3 bulan, loh. Gak sempat ngapa-ngapain. Pantes aja Reza ninggalin. Perempuan kaku kali. Bahkan ada yang dengan sinis menjulukinya, janda tapi perawan. Awalnya Nadira marah. Tapi lama-lama, ia belajar diam. Hatinya remuk, tapi ia tak ingin hancur. Ia pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil, mulai bekerja sebagai kasir di toko buku, dan menutup semua pintu hatinya. Cinta bukan lagi impian, tapi luka yang tak ingin disentuh. Namun takdir punya rencana lain. Rencana yang akan dimulai dari langkah kecil seorang pria, yang datang ke toko buku itu sambil menggandeng tangan seorang gadis kecil. Dan dunia Nadira perlahan akan berubah. Toko buku kecil di ujung Jalan Wijaya itu tak pernah ramai. Tapi Nadira menyukai ketenangannya. Suara lembaran buku dibuka, bau kertas tua yang menenangkan, dan suasana sunyi yang jarang membuatnya bertemu banyak orang. Itulah dunia barunya. Dunia tanpa penilaian. Hari ini, sinar matahari lembut menyorot dari jendela besar di belakang kasir. Nadira tengah menyusun buku di rak bagian psikologi saat suara lonceng pintu depan berdenting. Langkah kecil terdengar, lalu suara perempuan mungil memecah keheningan. Om, aku mau cari buku cerita. Nadira menoleh. Seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun berlari masuk, diikuti seorang pria tinggi, berkemeja putih, membawa tas ransel hitam dan senyum lelah. Citra, pelan-pelan. Itu bukan taman bermain, ucap pria itu lembut. Nadira tersenyum kecil melihat gadis itu bersemangat menyusuri rak anak-anak. Si pria menatap Nadira dan mengangguk sopan. Maaf ya, kalau anak saya bikin ribut. Tidak apa-apa, Mas. Toko ini malah jadi lebih hidup. Dia tertawa ringan. Jarang ada toko buku yang masih bertahan, apalagi yang seramai ini.
Nadira hanya tersenyum. Tapi saat pria itu menatap langsung ke matanya, ada sesuatu yang terasa. Bukan romantis, bukan deg-degan, tapi hangat. Seperti ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan menilainya. Hari-hari berikutnya, pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Arka, seorang editor freelance, rutin datang bersama Citra. Selalu hari Sabtu, selalu membeli satu buku anak, dan selalu duduk di pojok rak fiksi sambil membaca diam-diam. Citra cepat akrab dengan Nadira. Bahkan mulai memanggilnya, Mbak Dira. "Kenapa kamu selalu sendiri, Mbak Dira?" tanya Citra suatu sore sambil duduk di bangku kasir. Nadira sempat tercekat. "Karena Mbak lebih suka sendiri." "Papaku juga sendiri," ucap Citra polos. "Tapi kadang dia sedih kalau malam." Nadira menatap Arka yang sedang membaca buku di sudut. Pria itu seperti memendam banyak hal. Seperti dirinya. Malam itu, Nadira membuka galeri ponselnya. Ia menatap foto-foto lamanya bersama Reza. Ia terlihat bahagia, setidaknya dalam potret. Tapi kini ia sadar, senyum itu palsu. Ia menghapus semua foto itu satu persatu, seperti melepas beban yang selama ini membelenggu. Satu pesan masuk. "Arka, terima kasih sudah sabar menghadapi Citra. Dia senang sekali bisa dekat sama kamu." Nadira membaca pelan. Ada sesuatu di balik pesan sederhana itu yang membuatnya tak bisa berhenti tersenyum. Apakah ia mulai membuka pintu itu lagi? Pintu yang dulu tertutup karena luka kini seperti diketuk pelan oleh seorang pria dan anak kecil yang membawa cahaya ke dalam dunianya yang kelam. Malam itu, Jakarta sedang gerimis. Kafe kecil bernuansa kayu di Tebet menjadi tempat pertemuan Nadira dan Arka untuk pertama kalinya di luar toko buku. Cahaya lampu kuning temaram, alunan jazz pelan, dan suara hujan di luar membuat suasana terasa intim, meski tak romantis secara langsung. Arka duduk di seberang meja, mengenakan kemeja abu-abu dan jam tangan kulit yang sudah usang. Nadira duduk di depannya, mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan hitam. Tak ada make-up mencolok, hanya wajah yang tenang, namun jelas menyimpan banyak cerita. "Kamu kelihatan gugup," kata Arka sambil tersenyum. "Ini pertama kalinya aku pergi dengan pria setelah lama sekali," jawab Nadira jujur. Arka mengangguk pelan. "Aku juga. Sejak istri aku meninggal 3 tahun lalu." Nadira menatapnya kaget. "Kamu duda?" "Ya. Citra masih bayi waktu itu. Kecelakaan mobil. Aku sempat trauma lama." Nadira menunduk, membayangkan rasa kehilangan sebesar itu. Lalu, tanpa sadar, ia berkata, "Aku janda." "Tapi..." Arka menatapnya. Tapi belum pernah disentuh suamiku." Nadira berkata lirih, nyaris berbisik. "Kami hanya 3 bulan menikah. Tidak pernah tidur sekasur. Bahkan dia pergi tanpa alasan jelas. Katanya aku bukan seleranya. Lalu aku jadi bahan gosip, dikatain janda tapi perawan." Suara Nadira bergetar. Ia ingin menyesal telah membuka luka itu, tapi saat ia menatap wajah Arka, tak ada keterkejutan. Hanya ketenangan. Dan empati. "Aku gak akan bilang, aku mengerti, karena aku bukan kamu," ujar Arka pelan. "Tapi bagiku, masa lalu itu bukan ukuran siapa kita. Kamu bukan janda, bukan perawan. Kamu Nadira. Perempuan yang pernah disakiti tapi tetap kuat berdiri." Nadira tak kuasa menahan air mata. Ia mengusap pipinya cepat-cepat. "Kamu gak jijik dengar itu?" Arka menggeleng. "Kenapa harus? Aku lebih jijik sama orang yang ninggalinmu tanpa tanggung jawab." Hening sejenak. Tapi bukan hening yang canggung,
melainkan hening yang hangat. Seperti dua luka saling mengenal, dan perlahan mengobati. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Arka sering mampir ke toko meski tanpa Citra. Kadang hanya membeli kopi sachet dari vending machine dan duduk membaca sambil melirik Nadira sesekali. Citra sering nanya kapan kamu ke rumah, kata Arka suatu siang. Nadira tersenyum. Tapi kamu belum ngajak. Karena aku takut kamu pikir aku terlalu cepat. Nadira tertawa pelan. Mungkin aku malah nunggu diajak. Di rumah Arka, Nadira merasa seperti keluarga. Citra menggandeng tangannya kemana-mana. Arka dengan sabar memasak, mencuci piring, bahkan mengisi TTS sambil tiduran di lantai ruang tamu. Di sana, Nadira merasa damai. Namun dalam ketenangan itu, ada rasa takut muncul kembali. Ketakutan yang muncul dari satu pertanyaan, apakah aku pantas bahagia secepat ini? Malam itu, Nadira berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Ponselnya berdering. Arka. Aku pengen kamu tahu satu hal, Dir. Suara Arka dari seberang terdengar lirih. Kalau kamu siap, aku juga siap. Untuk hubungan yang serius. Tapi kalau kamu belum, aku akan tetap di sini. Nadira menutup matanya. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang tidak memaksanya untuk sembuh. Tapi bersedia menunggu. Dan di sanalah, cinta tumbuh. Bukan dari rayuan atau janji. Tapi dari kesabaran, penerimaan, dan keberanian membuka luka bersama. Musim hujan kembali datang, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tak diundang. Hari itu, Nadira sedang menjaga toko seperti biasa saat pintu berbunyi. Ia mendongak dari kasir dan jantungnya langsung berhenti berdetak sejenak. Reza. Mantan suaminya. Pria itu berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hitam dan celana bahan rapi. Wajahnya masih sama, tampan dan berwibawa, tapi matanya ada sedikit keraguan. Atau mungkin kesombongan yang sedikit retak. Nadira, ucapnya pelan. Nadira berdiri perlahan. Tangannya mencengkeram pinggiran meja kasir, mencoba menahan getar di dadanya. Ada perlu apa? Reza mendekat. Aku dengar kamu kerja di sini. Aku hanya mau bicara. Nadira mengangguk pelan. Silakan bicara. Tapi cepat. Aku tidak punya banyak waktu untuk orang yang pernah meninggalkan aku tanpa penjelasan. Reza menarik napas. Aku salah, Dir. Saat itu aku belum dewasa. Aku belum tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Aku takut, bingung, dan bodoh. Nadira menatapnya tajam. Dan sekarang sudah pintar? Sudah tahu caranya menyakiti hati perempuan dengan lebih sopan? Reza terdiam. Lalu tersenyum kecut. Kamu berubah. Kamu lebih tajam sekarang. Aku tidak berubah. Aku hanya sembuh. Dan sembuh itu menyakitkan. Reza menghela napas, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah undangan. Ia meletakkannya di atas meja. Aku mau menikah. Aku pikir, aku harus menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Sekadar minta maaf secara langsung. Nadira menatap undangan itu tanpa menyentuhnya. Permintaan maafmu datang terlambat. Tapi aku terima. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku sudah tidak butuh marah. Reza diam sejenak, lalu tersenyum tipis dan pergi. Begitu pintu toko tertutup, Nadira menghembuskan napas berat. Tangannya gemetar, bukan karena masih mencintai Reza, tapi karena hatinya penuh dengan rasa bangga, karena kali ini, ia tidak goyah. Malam itu, ia bercerita kepada Arka.
Dia datang. Reza. Minta maaf. Bawa undangan. Arka dia mendengarkan, tanpa menyela. Kamu marah? Tanya Nadira hati-hati. Arka tersenyum. Kenapa harus marah? Justru aku bangga. Karena kamu sudah berani berdiri di hadapan masa lalu dan gak roboh. Nadira menatap Arka dalam-dalam. Kamu terlalu baik. Bukan soal baik atau enggak, kata Arka sambil memegang tangan Nadira, aku cuma pengen jadi orang yang selalu ada, bahkan saat kamu kembali rapuh. Dan malam itu, mereka duduk berdampingan di sofa. Tak perlu kata cinta, tak perlu pelukan hangat. Karena cinta mereka bukan drama. Cinta mereka adalah keberanian untuk tetap tinggal. Beberapa hari kemudian, Citra menggambar sesuatu di buku gambar sekolahnya. Gambar 3 orang, seorang pria, seorang wanita berambut panjang, dan dirinya di tengah-tengah. Di bawah gambar itu tertulis, "Aku ingin keluarga seperti ini." Nadira memeluk Citra sambil menahan tangis. Tiba-tiba, semua luka dan gosip janda tapi perawan terasa sangat kecil dibandingkan cinta yang kini tumbuh perlahan di sekelilingnya. Pagi di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman kecil penginapan sederhana tempat Nadira, Arka, dan Citra menginap akhir pekan itu. Mereka memutuskan untuk sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, melarikan diri dari rutinitas, dari kenangan buruk, dari luka yang perlahan mulai mengering. Di meja sarapan, Citra menyantap roti bakar dengan selai stroberi kesukaannya. Arka menyeduh teh hangat. Nadira memandangi mereka, 2 orang yang muncul seperti kejutan dalam hidupnya. Sebuah kejutan yang bukan hanya membahagiakan, tapi menyelamatkan. Papa Aa, nanti kita ke farmhouse ya, teriak Citra. Siap, Komandan, jawab Arka sambil mengacungkan tangan hormat. Nadira tertawa. Tawanya renyah dan lepas. Tawa yang dulu entah kemana, kini kembali pulang. Sore hari, saat mereka duduk di taman kecil yang menghadap pegunungan, Arka tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Citra sudah tertidur di pangkuan Nadira, kepalanya bersandar manja. Nadira, suara Arka nyaris sepelan desir angin. Nadira menoleh. Jantungnya melambat. Aku tahu kamu pernah patah. Aku tahu kamu takut untuk berharap lagi. Tapi lihat aku, katanya pelan, penuh ketulusan. Aku nggak menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi aku janji, kamu nggak akan pernah sendiri lagi. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana. Tanpa berlian, tanpa kilau mencolok. Tapi justru disitulah maknanya. Bukan karena kamu janda. Bukan karena kamu perawan. Tapi karena kamu adalah rumah. Nadira menutup mulutnya, menahan haru. Air matanya menetes perlahan. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang sangat jarang datang, rasa diterima sepenuhnya. Ya, ucapnya pelan. Aku mau. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kecil diadakan di taman belakang rumah milik keluarga Arka. Hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Nadira mengenakan kebaya putih sederhana. Citra berjalan di depan sebagai pembawa bunga, mengenakan gaun kecil yang membuatnya seperti malaikat kecil. Saat akad, suara Arka mantap. Nadira gemetar, tapi senyumnya tak pernah lepas. Dan ketika kata sah terucap, seluruh hadirin menepuk tangan. Nadira memeluk ibunya yang menangis. Arka mencium keningnya. Citra berlari memeluk mereka berdua. Keluarga itu kini lengkap. Bukan karena status, bukan karena gelar. Tapi karena mereka saling memilih, setiap hari, meski dunia pernah menyakiti mereka. Kini, setiap malam sebelum tidur,
Citra selalu minta dibacakan dongeng oleh Mama Nadira. Dan setiap kali Arka menatap Nadira dari balik pintu kamar, ia tahu, ia tak lagi sendiri. Dan Nadira pun sadar bahwa dirinya bukan lagi wanita yang dilabeli dunia. Ia adalah perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit. Perempuan yang pernah ditinggalkan, tapi akhirnya dipilih. Perempuan yang pernah terluka, tapi kini memiliki rumah di dalam hati seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Tamat.